Halo Sobat Cuan, selamat datang di channel stocknow.id. Nah, pada kali ini kita akan membahas segmen terbaru dari stocknow.id, yang mana pada segmen ini bernama Beda Porto Series. Nah, Beda Porto Series ini adalah segmen di mana Sobat Cuan yang ada di member stocknow.id ini sudah mendaftarkan atau ngelis saham-saham yang ingin kita bahas setiap series diadakan. Nah, satu kali video itu akan ada satu saham yang akan dibahas secara fundamental maupun teknikal. Dan tentunya kesimpulan dari video ini adalah untuk memberikan insight kepada teman-teman terkait dengan apakah keputusan dari teman-teman ini average down, average up, atau hold, ataupun cut loss nih untuk saham-saham yang sudah di list. Nah, oleh karena itu stay tune ya untuk video-video series Beda Porto selanjutnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan saham dari BUMN terlebih dahulu. Di sini ada saham BBRI. Oke, langsung aja kita ke chartnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan chart BBRI dari tahun 2024. Adapun chartnya itu dalam time frame weekly ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya banyak orang yang nyangkut nih pastinya, yang mana BBRI di sini telah turun sebesar 35% dari level tertinggi di level 6.200-an dan telah turun 35% ke level terendahnya di tahun 2024 di level 4.000-an. Dan sekarang di level diperdagangkan 4.900 hingga 5.000. Oke, sekarang kita lihat bahwasannya di sini penurunannya juga cukup dalam. Nah, apakah waktu terbaik untuk average down? Apakah waktu terbaik untuk buy, sell, atau hold nih? Nah, teman-teman perhatikan saja bahwasannya di sini kita akan membahas secara fundamental terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini dari fundamental Bank BRI terlebih dahulu, yang mana secara bottom hingga top line-nya di sini mengalami kenaikan nih untuk Bank BRI, tetapi di garis bawahi bahwasannya kenaikannya tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena dari industri yang sama, dari Bank BCA, BNI ataupun BMRI itu mengalami kenaikan yang cukup lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BRI. Nah, dari revenue-nya sendiri memang pertumbuhannya cukup tinggi di 13%. Selanjutnya untuk dari gross profit dari laba kotornya cukup besar di 7,5%, sehingga memang ini menjadi indikasi bahwasannya HPP yang dikeluarkan dari Bank BRI ini tidak terlalu tinggi. Tetapi yang menjadi PR dari Bank BRI adalah net income yang hanya tumbuh 1,1% dari semester 1 tahun 2023 ke semester 1 tahun 2024. Ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik kita bahas, dan secara fundamental sebenarnya bertumbuh tapi tidak signifikan, sehingga memang outlook-nya bagaimana. Nah, dari segi key business terlebih dahulu ya, di sini untuk Bank BRI memiliki NPL yang cukup tinggi sebenarnya dibandingkan dengan industri yang sama. Dari tahun 2022 hingga 2024 di sini NPL-nya masih stagnan di level di angka 3,2% hingga 3,05% pada 2024. Adapun memang pada tahun 2023 itu mengalami penurunan disebabkan memang recovery dari perbankan nih. Bukan hanya BRI tetapi dari perbankan yang lainnya memang kredit macet itu mulai recovery pasca memang pandemi COVID-19 ya, yang mengancam memang keutuhan ekonomi dari Indonesia. Nah, untuk DPK-nya mengalami pertumbuhan, sehingga ini menjadi sebuah hal positif yang bisa teman-teman highlight sebagai investor Bank BRI bahwasannya memang dana pihak ketiga dari Bank BRI mengalami pertumbuhan dan menjadi indikasi bahwasannya konsumen dari Bank BRI ini tambah percaya nih kepada Bank BRI, sehingga memang untuk kredit yang disalurkan juga bertumbuh. Nah, kredit yang disalurkan memang bertumbuh. Di sini kan dari 1.100 hingga 1.300 untuk DPK, dan untuk disalurkannya di sini dari 1.100 ke 1.300, sehingga memang ini menjadi indikasi cukup baik nih dari segi key business dari Bank BRI sendiri. Memang DPK mengalami pertumbuhan, kredit yang disalurkan juga mengalami pertumbuhan. Tapi diharapkan bahwasannya memang NPL di kuartal berikutnya atau di tahun full year 2024 itu masih cukup terjaga di level 2,9% hingga 3%, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman investor pasti bertanya kan, kapan sih recovery dari Bank BRI? Nah, kita akan membahas secara singkat terlebih dahulu bahwasannya di sini Bank BRI sempat turun ke level 2000. Itu pasti teman-teman sudah sadari itu di tahun 2020 pertengahan ya. Tentunya itu di tahun-tahun COVID-19 awal-awal tuh di tahun 2020. Nah, Bank BRI sempat turun dalam ini ke level 2000. Dan sebenarnya Bank BRI ini memiliki ketahanan bisnis yang kuat, sehingga memang high conviction dari para investor itu sangat
menjamin nih Bank BRI akan recovery, dan ternyata benar saja Bank BRI berhasil recovery dari level 2.000 ke level 5.000, sempat ke 6.000 sebenarnya. Dan memang ini sudah naik sebesar 153% kalau dari range one half 2020 hingga one half 2023. Sehingga ini bisa menjadi sebuah indikasi untuk proyeksi BBRI ke depannya, bagaimana memang Bank BRI ini berhasil bertahan ketika memang ekonomi di Indonesia itu kurang baik. Sehingga untuk saat ini inflasi mengalami penurunan atau deflasi, permintaan dari masyarakat itu berkurang, memang ini sudah dirasakan oleh Bank BRI di tahun 2020 sebelumnya. Sehingga semoga Bank BRI memang akan recovery secepatnya di level kembali 6.000 ataupun mencetak all time high-nya yang baru. Seperti itu untuk Bank BRI dari historicalnya. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas dari technical review Bank BRI sendiri. Di sini saya menggunakan chart weekly yang mana secara jangka panjang memang seluruh perbankan blue chip itu mengalami fase bullish ya tentunya. Memang untuk BRI sendiri dari tahun 2020 itu bergerak bullish hingga ke level tertinggi 6.000 dan sekarang malah koreksi di level 4.800 hingga 5.000 dan sempat ke 4.600. Banyak yang khawatir di sini. Bang, bagaimana sih untuk Bank BRI ke depannya? Nah, untuk outlook-nya sebenarnya saya telah buatkan pergerakan melalui chart. Di sini ada pergerakan membentuk higher high yang baru untuk BBRI, sehingga memang untuk BBRI secara teknikal ini masih sangat menarik untuk membentuk higher high yang baru seperti itu. Nah, tetapi di sini untuk teman-teman yang ingin entry atau ingin buy, sebenarnya bisa entry di 4640 atau 4980. Di sini merupakan area demand atau support dari Bank BRI yang bisa teman-teman cermati untuk bisa teman-teman koleksi Bank BRI dalam jangka panjang ya di sini tentunya karena menggunakan chart weekly. Nah, untuk di sini kita akan comparison untuk bank blue chip lainnya. Nah, seperti Bank BCA, BMRI, dan BBNI. Di sini seluruh banknya itu telah mencetak all time high. Nah, adapun memang yang belum mencetak all time high yang baru, di sini ada Bank BNI dan Bank BRI di sini yang saya bulatkan. Nah, untuk Bank BRI sendiri memang di sini pergerakan hampir mirip dengan Bank BNI, berpotensi membentuk higher high yang baru. Karena memang dari segi inflow itu masih belum masif, tetapi memang dari segi penjualan investor itu tidak terlalu masif juga, sehingga ini berpotensi akan adanya inflow di kemudian hari untuk Bank BRI dan BBNI. Dan dari segi income statement itu sebenarnya masih cukup baik untuk perbankan-perbankan karena memang masih mengalami pertumbuhan yang positif seperti itu. Nah, di sini ada daily outlook dari Bank BRI ya, teman-teman. Di sini untuk teman-teman yang sebenarnya mau trading jangka pendek atau swing trade itu bisa banget untuk sebenarnya pegang BBRI karena memang di sini ada potensi BBRI untuk membentuk higher high ke level kisaran 5.200 ya, teman-teman. Di sini ada level resistennya, yang mana setelah menyentuh level resisten tersebut ada potensi BBRI untuk koreksi terlebih dahulu sebenarnya. Tapi ada dua potensi kemungkinan lainnya, yang tadi ada case pertama mengalami bullish, dan case kedua itu sebenarnya mengalami bearish. Nah, di sini ada support di level 4.600 sekian yang bisa teman-teman cermati sebenarnya karena memang support ini cukup menjadi support yang potensial untuk BBRI mengalami rebound seperti itu. Jadi untuk teman-teman untuk yang swing trade sebenarnya bisa perhatikan inflow dari BBRI. Tapi kalau saya lihat di sini memang volume dari BBRI ini sudah mulai berkurang karena memang net sell yang dilakukan oleh investor asing itu sudah mulai berkurang saat ini. Walaupun memang masih mencatatkan net sell dalam 3 bulan terakhir. Sehingga memang untuk BBRI masih cukup menarik di koleksi. Nah, untuk weekly outlook-nya bagaimana? Nah, ini weekly outlook yang bisa teman-teman cermati sebenarnya. Untuk yang trading jangka menengah hingga panjang. Nah, untuk jangka panjangnya memang BBRI target saya di sini di level 6.000. Kemungkinan memang untuk 6.000 tercapai di tahun 2025 sebenarnya. Sehingga memang untuk sisa akhir tahun ini masih akan di range 5.000 hingga 5.500 seperti itu. Jadi memang untuk teman-teman yang jangka panjang sebenarnya time to buy itu saat ini seperti itu. Kita akan melihat recovery BBRI di kuartal 3 nanti laporan keuangannya dan kuartal 4. Pastinya BBRI akan menunjukkan hasil yang maksimal untuk pemegang-pemegang sahamnya. Nah, untuk kenaikan BBRI sendiri pastinya akan didukung oleh beberapa sentimen dari domestik ataupun global ya. Di sini saya highlight secara global terlebih dahulu. Memang di sini ada berita ekonomi yang sangat ditunggu oleh para investor perbankan nih.
ada di 8 November itu ada Fed interest rate decision. Nah, ini apa, Bang? Nah, jadi ini adalah katalis yang mendongkrak kenaikan dari saham-saham perbankan, di mana suku bunga The Fed saat ini di level 5% dan proyeksinya akan turun ke 4,75% pada November nantinya. Nah, untuk melihat outlook dari perbankan dari segi suku bunga adalah ketika suku bunga dipangkas, memang rasio NPL dari perbankan berpotensi akan diturunkan. Serta memang cost of fund dari perbankan juga akan mengalami penurunan, sehingga memang ada potensi kenaikan laba bersih dari perbankan seperti itu. Jadi memang untuk suku bunga The Fed yang dipangkas nantinya di bulan November ini akan menjadi katalis yang sangat kuat atau strong sentimen untuk saham-saham perbankan. So, gimana nih menurut Sobat Cuan? Untuk analisis saham BBRI secara overall masih sangat baik di hold ataupun average up, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau buy itu boleh banget trading jangka pendek hingga menengah. Sehingga memang untuk teman-teman yang nantinya mau hold saham BBRI dalam jangka panjang, menikmati dividen itu sangat bisa dinikmati. Nah, teman-teman yang ingin dibahas nih saham-saham selanjutnya itu boleh banget list di kolom komentar atau bisa gabung ke grup member stocknow.id. Tentunya membernya itu gratis ya, teman-teman bisa chat langsung admin yang ada nomornya di YouTube ini. So, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.